Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo. Masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang belajar bersyukur di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita punya kesempatan untuk menjalankan berbagai amal ibadah. Mulai dari ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah, seperti sholat, puasa, hingga ibadah-ibadah yang ditujukan kepada sesama manusia maupun kepada alam sekitar kita, yaitu berbuat baik, menolong, membantu, memberi, dan seterusnya. Tetapi ada satu nilai penting jika ini kita jadikan nilai di dalam diri kita pelihara, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang karena nilai ini berkaitan dengan penerimaan kita akan apa yang kita miliki, yaitu rasa bersyukur. Bersyukur ini membuat kita itu merasa bahwa apa yang sudah kita miliki ini adalah karunia. Kita tidak melihat dari sisi kurangnya, tetapi kita melihat dari sisi apa yang sudah ada dan apa yang bisa dimanfaatkan dari yang sudah ada tersebut. Ini sama kayak melihat gelas yang berisi air setengah. Bisa saja orang mengatakan bahwa ya, airnya cuma setengah, atau alhamdulillah kita punya air setengah, atau kalau dalam bahasa setengah kosong setengah isi itu orang bisa melihat gelas yang isinya setengah itu sebagai kekurangannya, yaitu apa yang tidak ada isinya, ya masih belum terisi separuh gitu ya. Atau melihat dari apa yang sudah dimiliki, yaitu gelas itu sudah berisi separuh. Nah, orang yang melihat dari sisi yang masih kosong, bahwa gelas itu belum terisi, maka sesuatu yang belum terisi atau ketiadaan ini tidak akan bisa dimanfaatkan atau diperdayakan. Karena dia tidak ada. Ketika di dalam pikiran kita itu melihat apa yang tidak ada, maka pikiran kita juga tidak akan mengarah kepada bagaimana memanfaatkan sesuatu yang tidak ada. Karena kan tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Berbeda ketika kita melihat separuh dari gelas itu yang sudah ada airnya. Maka pikiran kita juga akan lebih mudah untuk mengarah kepada pemanfaatannya. Berarti airnya bisa diapain? Bisa saja untuk minum. Nah, bisa berguna air itu. Maka dari itu ini sebuah pesan implisit ya, bahwa semakin kita itu bisa melihat apa yang kita miliki, maka kita itu akan semakin bisa memberdayakannya. Tapi ketika kita melihat kekurangan, eh, apa yang tidak kita punya, maka kita ya tidak bisa memanfaatkan apa yang tidak kita punya. Ya, dan bahkan itu akan membuat kita semakin kurang terus. Nah, inilah yang pesan implisit yang disampaikan oleh Allah melalui Quran surat Ibrahim ayat 7, yang menyatakan bahwa jika kita itu bersyukur, maka Allah itu berjanji akan menambah nikmat kita. Dan sebenarnya ada ancaman ya setelah ayat tersebut, yaitu ketika kita kufur terhadap nikmat itu, maka ancamannya itu adalah azab yang pedih. Sebenarnya azab itu bisa satu paket ya dengan perasaan tidak bersyukur atau kufur kita itu. Ya, ketika kita mengkufuri nikmat, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya melihat, nikmatnya bernafas, nikmatnya berjalan, nikmatnya hari ini bisa dapat makan, dan seterusnya. Dan ketika kita tidak bisa mensyukuri itu, maka kenikmatan-kenikmatan yang sebenarnya ada di dalam diri kita itu akan berubah menjadi ketidaknikmatan, rasa resah, tersisa, tersiksa, kekurangan, gitu ya. Nah, itu adalah sebuah paket azab, ya. Belum lagi nanti azab Allah setelah di hari penghitungannya. Nah, itulah kenapa kita itu dianjurkan untuk bersyukur. Nah, di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa, kita itu
dilatih untuk merasakan nikmat melalui penundaan. Jadi ketika kita tidak segera makan sesuatu, minum sesuatu, atau melampiaskan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan syahwat, itu artinya kita itu diminta untuk menunda sampai pada batas waktu tertentu, dan di waktu itulah kita merasakan nikmat yang di hari-hari di luar Ramadan itu biasa. Saat di bulan Ramadan itu jadi luar biasa. Ya, misalnya di hari-hari biasa kita itu makan itu aja pilih-pilih ya. Ini kurang lah, makan ini kurang enak lah, ini terlalu asin lah, dan seterusnya. Tapi begitu di bulan Ramadan, datang waktu berbuka, semua makanan itu akan terasa enak. Bahkan ketika belum waktunya makan, ketika siang misalnya, atau ketika sore menunggu waktu berbuka. Melihat buah, padahal buah itu sebelumnya mungkin di hari-hari biasa kita sia-siakan, nah, begitu kita sukai. Tapi ketika bulan Ramadan itu semacam sesuatu yang menunggu-nunggu. Nah ini kalau dihubungkan dengan video saya sebelumnya, ini sama kayak sebuah pintu gerbang kenikmatan, di mana kita itu menunggu-nunggu untuk melewati pintu itu, yaitu pintu ketika adzan maghrib itu datang. Nah di saat itulah kita itu dilatih untuk selalu bersyukur. Oh ternyata sayur kayak begini, minuman kayak begini, makan lauk ini, itu ternyata nikmat sekali yang selama ini kita anggap biasa saja. Selain itu, orang yang bersyukur itu seperti di awal tadi juga saya singgung, orang yang kufur nikmat itu akan menjadi resah, mengejar-ngejar sesuatu, gitu ya, tidak tenang. Tapi orang yang bersyukur itu kebalikannya, dia akan lebih tenang. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dia mensyukuri apa yang dimiliki. Dia bisa memberdayakan, bisa merasakan nikmatnya apa yang dimiliki. Itu jadi hati akan lebih tenang ya orang yang bersyukur. Nah, bagaimana sih kita itu bersyukur? Bersyukur itu ya secara umumnya orang itu kan ketika berucap alhamdulillah gitu ya, memuji Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Tapi sebenarnya pujian seperti itu juga perlu diikuti dengan hati yang juga yakin. Karena bisa juga ya, apapun itu amalannya, termasuk bersyukur ini, itu adalah lip service. Jadi di mulutnya bersyukur, tapi di hatinya itu masih resah, masih mengejar-ngejar sesuatu, masih tidak rela dengan apa yang diberikan oleh Allah saat itu. Maka dari itu rasa bersyukur itu juga selain diucapkan dengan lisan, juga hatinya itu ikut yakin. Dengan begitu, hati itu akan menjadi tenang, atau efek manfaat dari bersyukur itu bisa didapatkan tidak hanya dengan lisan. Meskipun sebenarnya ucapan itu akan menjadi afirmasi positif ya. Tapi kan afirmasi itu perlu diikuti dengan hati. Maka dari itu untuk orang-orang yang perlu tindakan-tindakan yang konkret ya, simbol-simbol yang konkret, bisa juga ketika ngomong alhamdulillah itu sambil menyentuh dadanya begini, alhamdulillah, atau sambil mengelus dadanya, alhamdulillah. Ya, dengan begitu ada penanda-penanda fisikal ya yang membuat afirmasi positif itu terjadi dalam diri kita, sehingga apa yang kita ucapkan itu juga diikuti dengan keyakinan kita dalam hati. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Bisa diteruskan, dilengkapi lagi ya rasa bersyukur itu dengan perbuatan. Misalnya kita punya eh, harta lebih, atau punya uang lebih, punya makanan lebih, bisa membantu orang lain. Itu adalah wujud dari rasa bersyukur kita. Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian. Sehingga kita berbagi kepada orang lain. Apa yang kita bisa merasa nikmat, bisa merasa bahagia, orang lain juga kita beri kesempatan untuk juga merasakan apa yang kita rasakan. Itu adalah wujud bersyukur. Jadi bersyukur itu selain lewat apa yang kita ucapkan, juga hati kita yakin dan diikuti dengan perbuatan kita. Demikian jalan penuh makna kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tentu saja masih di Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.